أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Di antara amalan yang harus kita jaga di bulan Ramadan, selain menjaga sholat 5 waktu berjamaah, juga menjaga sholat rawatib, sunnah-sunnah rawatib seperti sholat duha, sholat qabliyah, ba'diyah, sholat tarawih, sholat witir dan sebagainya, juga memperbanyak bacaan Al-Quran atau memperbanyak bacaan selawat dan istighfar. Juga ada amalan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yaitu yang dinamakan dengan al-i'tikaf. Apa itu i'tikaf? Ta'rif al-i'tikaf lughatan luzum syai' walau syarran. Yang dimaksud dengan i'tikaf secara etimologi yaitu luzum syai', tetapnya sesuatu, walau syarran, walaupun hal tersebut dalam kejelekan. Ini secara bahasa. Wa qala ba'dhum, dan sebagian ulama mengatakan la yakunu illa fi khairin, bahwasanya i'tikaf itu tidak akan terjadi kecuali dalam kebaikan. Itu dalam bahasa juga. Wa syar'an, adapun makna i'tikaf secara terminologi yaitu mukthun makhsusun li syakhsin makhsusin fi makanin makhsusin bi niyatin makhsusin, yaitu diam secara khusus bagi seseorang atau seseorang tertentu di tempat yang tertentu atau tempat yang khusus bi niyatin makhsusin, dengan niat yang khusus. Fadluhu, adapun keutamaan daripada i'tikaf, waqad warada 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man i'takafa 'ashran fi Ramadan kana ka hajjataini wa umrataini. Barang siapa orang yang beriktikaf 10 hari di bulan Ramadan, maka bagikan orang tersebut melakukan haji sebanyak 2 kali dan umrah sebanyak 2 kali. Dan di hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa orang yang lebih memilih iktikaf di masjid daripada duduk di rumahnya, maka Allah akan memberikan 5 hal kepadanya. Yang pertama, dimudahkan rezekinya. Yang nomor 2, dilapangkan kuburannya. Nomor 3, diberikan catatan amal ibadahnya dengan tangan kanannya. Nomor 4, melewati jembatan Shirathul Mustaqim secepat kilat. Dan yang terakhir, akan masuk ke surga bersama orang-orang yang soleh. Itu definisi dan keutamaan daripada i'tikaf. Lalu bagaimanakah cara kita agar beriktikaf, atau apa saja syarat agar kita bisa dikatakan beriktikaf? Syurutul i'tikaf sittatun. Syaratnya orang beriktikaf itu ada 6. Al-awwalu an-niyah. Nomor pertama orang i'tikaf itu harus dengan niat. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, karena hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya segala perbuatan, segala amal itu tergantung daripada niat, alias ketika kita berada di masjid kita harus berniat nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid lillahi ta'ala, atau mungkin dengan niat yang lebih pendek, nawaitul i'tikaf lillahi ta'ala. Syarat yang nomor 2, ayyakuna fi masjidin khalisin. Syarat nomor 2, hendaknya i'tikaf itu dilakukan di masjid. Maka tidak sah i'tikaf itu di mushola ataupun di pondok, ataupun apalagi di rumah. Syarat berikutnya yang nomor 3 yaitu al-lubthu fihi fawqa tuma'ninatis shalah, yaitu berdiam diri di dalamnya, di dalam masjid, fawqa tuma'ninatis shalah, lebih daripada tuma'ninahnya salat. Tuma'ninahnya salat itu apa? Berdiam diri biqadri subhanallah, kira-kira mungkin ada 1 detik. Jadi kita disyaratkan agar i'tikaf bisa dikatakan i'tikaf kita berada di dalam masjid, berdiam diri mungkin sekitar 2 detik, 3 detik, itu udah dianggap cukup. Berikutnya at-taharah 'anil hadathil akbar. Orang i'tikaf syaratnya harus suci dari hadas besar. Kal janabah, yaitu seperti suci dari hadas besar junub, wal haid wan nifas, juga suci dari haid maupun nifas. Jadi orang perempuan pun disunahkan untuk beriktikaf di masjid, namun ada beberapa syarat. Berikutnya al-aqlu fala yasihu minal majnun. Syaratnya orang yang diperkenankan untuk i'tikaf yaitu orang yang berakal, maka tidak sah orang yang melakukan i'tikaf tersebut dari orang yang gila. Dan yang terakhir yaitu al-islamu, harus beragama Islam. Fala yasihu min kafirin, maka i'tikaf itu tidak sah dari seorang kafir. Itulah hal-hal syarat yang harus kita punya agar kita bisa dikatakan beriktikaf. Adapun bagi Anda yang orang laki-laki yang biasa sholat
Isya berjamaah atau sholat tarawih berjamaah di masjid, maka gunakanlah kesempatan ini sebaik mungkin. Ketika Anda masuk ke masjid, langsung berniat nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala, maka Anda mendapatkan pahala i'tikaf di dalam masjid. Yang nomor dua, Anda akan mendapatkan sholat berjamaah, melakukan sholat isya, dan juga begitu juga mendapatkan pahala melakukan sholat tarawih secara berjamaah. Lalu bagaimana apabila Anda melakukan i'tikaf ini di 10 terakhir dari bulan Ramadan? Selain melakukan i'tikaf di masjid, kemudian Anda melakukan sholat isya dan tarawih berjamaah, apalagi 20 rakaat. Apalagi 20 rakaat menggunakan siwak, yang mana hadis Rasulullah SAW, rakaatani bisiwakin khairun min 70 rakaat, bila siwak 2 rakaat menggunakan siwak lebih baik daripada 70 rakaat tidak menggunakan siwak. Lalu apabila Anda dalam satu malam mengerjakan sholat tarawih 20 rakaat dengan menggunakan siwak, itu lebih baik daripada 700 rakaat sholat tanpa menggunakan siwak. Maka itu kalau hitung-hitungan lebih dari 1 bulan kita melakukan sholat tarawih 700 rakaat. Maka jangan kita sia-siakan kesempatan ini di bulan Ramadan. Apalagi selain kita sholat berjamaah di masjid, kita niat i'tikaf, kemudian kita sholat berjamaah isya, tarawih dan witir, dan kita menggunakan siwak dan mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka kita akan mendapatkan pahala di atas pahala secara berlipat ganda. Yuk kita beriktikaf di masjid, walau sebentar seperti di hari Jumat ataupun di sholat berjamaah 5 waktu, kita bisa gunakan hal tersebut i'tikaf. Namun lebih baiknya apabila kita lakukan i'tikaf selama 10 hari di bulan Ramadan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله